Kemana ini larinya Sekjen PDIP yang katanya dari awal dulu pernah mengatakan siap lahir dan batin bila dipanggil oleh KPK. Nyatanya hari ini Pak Hasto Kristianto tak memenuhi panggilan KPK, bahkan minta dijadwalkan ulang. Tetapi KPK tidak tinggal diam dan masyarakat pun terus mendesak pada akhirnya. Seolah kemudian KPK bisa diatur oleh Hasto Kristianto, kan itu ya. Ternyata KPK lebih tegas, mengatakan akan menangkap paksa Hasto Kristianto bila terus mangkir, saudara. Menangkap paksa itu lebih memalukan, Pak Hasto. Kalau Anda ditangkap paksa di tengah keramaian, atau sedang di acara PDIP, atau sedang jalan-jalan, itu akan lebih sangat memalukan. Mending menyerahkan diri aja. Katanya siap lahir dan batin. Gimana sih? Pak Hasto katanya siap lahir dan batin. Coba kita cek dulu nih pernyataan KPK ketika Hasto hari ini tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka. Secara umum, bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali, saksi ya, bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Itu untuk saksi. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, bagi tersangka. Ya, saya pikir Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, bagaimana penyidik menilai ketidakhadiran beliau itu di luar kewenangan kami. Tentunya penyidik juga dapat memanggil kembali ya dengan surat panggilan, bisa surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan. Apakah penilaian itu diterima atau tidak, itu kembali diserahkan kepada penyidik. Tetapi yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti di reschedule. Ya, sudah pasti di reschedule. Oke. Itu KPK. Memang mungkin harus ditangkap paksa, menyerahkan diri masih belum berani, masih belum sanggup menerima kenyataan. Ini membuktikan bahwa Hasto itu kalau ngomong ya cuma ngomong aja tanpa bukti. Hari ini kan mengatakan rame didiskusikan di berbagai media, YouTube maupun televisi-televisi, bahwa Hasto melalui Ibu Koni dititipkan dokumennya kepada Ibu Koni ya, punya dokumen rahasia skandal korupsi pejabat-pejabat negara, termasuk di dalamnya ada keluarga Pak Jokowi. Ngomong kayak gitu, kira-kira itu bullshit atau nyata? Ketika melihat rekam jejak Hasto, saya menduga yaitu bullshit. Nih, kalau Anda nggak percaya, saya akan baca berita di 2020 ya, ketika penyelidikan KPK pengembangan atas kasus Harun Masiku yang melibatkan ketua KPU ya, kalau nggak salah, atau komisioner KPU. Kita coba baca dulu nih. Sempat diisukan ditangkap, Sekjen PDIP Hasto siap lahir batin dipanggil KPK. Faktanya hari ini nggak siap
lahirnya, apalagi batinnya. Nggak datang, Pak. Berarti kan nggak siap. Lahirnya, apalagi batinnya. Bayangkan oleh Anda tuh. Bagaimana batin Pak Hasto sekarang? Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku siap jika suatu saat dipanggil oleh Komisioner Pemberantasan Korupsi terkait kasus penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan. Komisioner ya. Kasus tersebut kemudian menyeret nama kader PDIP Harun Masiku. Hasto mengaku kesiapannya dipanggil KPK merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Nah itu kan, kalau ngomong itu sangat keren. Ini bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Faktanya hari ini, mana bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik? Mangkir dari panggilan KPK. Bahkan dia mengaku siap lahir dan batin jika memang dibutuhkan oleh KPK untuk mencari informasi. Faktanya, siap lahir dan batin nggak sekarang? Nggak siap, itu fakta. Jadi ucapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ucapan itu tidak sesuai dengan fakta. Sama dengan bullshit. Hasto mengaku kesiapannya dipanggil KPK merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Oke, udah. Kemudian, kami beberapa kali berdialog ketika kami mengundang KPK. Ya, KPK datang membahas bagaimana membangun sistem keuangan partai yang transparan, yang baik. Ketika KPK mengundang kami pun, saya akan datang. Dah, keren gak ucapannya? Keren. Tapi ya kekerenan di dalam ucapannya itu tidak sesuai dengan kekerenan dalam sikapnya. Pertanggungjawaban atas pribadinya yang sudah menjadi tersangka. Nah ini nih, kita ini sebagai masyarakat tuh muak melihat para politisi. Kenapa? Karena ucapan itu jarang sesuai dengan kenyataan. Selalu indah di kata-kata, tidak indah di kenyataan. Selalu mewah dan menawan di kata-kata, tidak mewah dan menawan di kenyataan. Itu makanya kami itu muak sesungguhnya. Ya mudah-mudahan adalah wajah politisi yang kalau ngucap itu sesuai dengan kenyataan. Ya, biar kembali kepercayaan masyarakat itu kepada para politisi itu. Catatan serius itu ya dari masyarakat pinggiran seperti saya. Saya kan masyarakat pinggiran. Di depan saya ada masyarakat pinggiran, di belakang juga ada masyarakat pinggiran. Begitu saudara. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Setiap kami mengadakan kegiatan-kegiatan besar seperti ini, Rakernas PDIP, sebagaimana dulu Kongres Rakernas pertama, ada persoalan yang itu bukan kebetulan. Karena itulah lahir batin kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara itu harus menjunjung hukum tanpa terkecuali. Bullshit. Kan itu faktanya gimana sih? Mewah ucapannya, tidak mewah sikapnya. Mewah kata-katanya, tidak mewah perilakunya. Itu. Beberapa waktu lalu, Hasto Kristianto bahkan sempat dikabarkan ditangkap oleh KPK setelah dilakukan pengembangan kasus suap Wahyu Setiawan. Namun isu tersebut dibantah dengan kehadiran dirinya di Rakernas PDIP di Jekpo, Jakarta. Ini berita 2020. Dulu, jadi kasus Hasto itu bukan tiba-tiba sekarang muncul. Dari mulai 2020, Pak. Dari mulai 2020 itu mana jiwa kesatria Bapak Hasto Kristianto yang selalu berbicara mewah, mengutip Bung Karno, tanggung jawab ideologi Bung Karno melekat di diri saya. Waduh, kan keren nggak? Keren ucapannya, keren nggak sikapnya? Tidak keren. Buktinya dia tidak berani tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Atau indikasi yang dia lakukan. Nah, sudah tersangka sih. Udah 99,9% tuh masuk barang. Begitu ya.
Mudah-mudahan KPK bisa lebih baik dan Pak Hasto bisa lebih legowo menerima kenyataan. Kalau memang salah ya bertanggung jawabkan secara baik dan benar. Pan itu semuanya lah. Saya bukan hanya untuk Pak Hasto, pada semuanya. Kalau memang jahat ya harus disikat. Kita masyarakat itu menginginkan negara ini ada perbaikan di dalam banyak hal, termasuk khususnya urusan korupsi. Ya, begitu. Sikat semuanya. Makanya Pak Hasto rugi betul bila tidak mengeluarkan yang katanya punya dokumen penting skandal korupsi pejabat-pejabat negara. Buka aja Pak, biar semuanya kena kalau memang korupsi, kalau memang ada data dan faktanya. Kan itu, masa mau membiarkan, masa mau Anda rugi sendiri? Dibuka aja semuanya Pak, siapa aja yang terlibat, yang pernah melakukan skandal korupsi, siapa, dibuka Pak. Jangan malu-malu, kalau punya bener. Jadi jangan omong-omong doang, ya Pak. Jangan turunkan harkat, derajat, dan kemewahan Anda sebagai sekjen PDIP. Apa sih, manusia itu hanya bisa dipegang dari ucapannya Pak. Salah satu yang bisa dipegang dari manusia itu mestinya ucapannya. Ketika ucapannya sudah tak bisa dipegang, mau pegang apanya dari manusia? Begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berjuang Pak Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.